Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah siap dengarkan cerita belum? Hari ini kita akan mendengar cerita yang luar biasa. Yuk duduk yang manis dan dengarkan cerita kakak ya. Cerita hari ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 1-44 tentang seorang yang bernama Lazarus. Ada seorang bernama Lazarus. Lazarus tinggal di Betania. Siapa sih Lazarus ini? Lazarus adalah saudara Marta dan Maria. Maria yang pernah meminyaki kaki Yesus. Lazarus adalah saudara dari Maria ini. Nah, Lazarus ini sedang sakit keras adik-adik. Maria dan Marta lalu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, Lazarus, sahabatmu yang engkau kasihi sedang sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Tapi setelah mendengar kabar itu, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempatnya berada. 2 hari kemudian, Yesus berkata kepada muridnya, kita harus kembali ke Yudea. Lazarus, saudara kita sedang tidur sekarang. Aku akan pergi membangunkan dia dari tidurnya. Ternyata, maksud Yesus adalah Lazarus telah meninggal. Aku bersyukur karena aku tidak hadir pada waktu itu. Hal itu lebih baik bagimu, sebab kamu dapat belajar percaya. Mari kita pergi kepadanya sekarang. Kira-kira apa ya yang dimaksud Yesus? Dan apa yang akan terjadi pada Lazarus? Akhirnya Yesus dan muridnya tiba di sana, dan Lazarus sudah meninggal selama 4 hari. Sekarang, Lazarus dibaringkan di dalam kuburnya. Banyak orang datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka setelah kematian Lazarus. Marta mendengar kabar bahwa Yesus sudah datang. Ia segera menyambut Yesus. Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak meninggal, kata Marta. Saudaramu akan bangkit dan hidup kembali, kata Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Orang yang percaya dan hidup dalam aku tidak akan pernah sungguh-sungguh mati, Marta. Percayakah kau akan itu? Kata Yesus. Ya Tuhan, saya percaya, jawab Marta. Marta kemudian memberitahu Maria bahwa Yesus datang. Mendengar itu, Maria segera keluar dari rumah untuk menemui Yesus. Orang-orang yang ada di sana mengira Maria akan pergi ke kubur Lazarus dan menangis di sana. Orang-orang itu kemudian mengikuti Maria ke tempat Yesus berada. Melihat Yesus, Maria sujud di depan kakinya dan berkata, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku tidak harus meninggal. Yesus juga merasa sedih. Yesus pun menangis. Melihat itu, orang-orang Yahudi mengatakan, lihatlah betapa Yesus mengasihi Lazarus. Bukankah Yesus dapat menyembuhkan mata orang buta? Mengapa ia tidak membantu agar Lazarus tidak meninggal? Tibalah mereka di kubur Lazarus, sebuah gua yang ditutup batu besar. Lalu Yesus berkata, angkat batu itu. Tuhan, Lazarus sudah meninggal 4 hari. Tubuhnya pasti sudah berbau, kata Marta. Aku sudah mengatakan padamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mereka pun mengangkat batu itu. Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau mendengarkan aku. Tetapi aku mengatakan itu karena orang banyak yang berada sekelilingku. Aku mau mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Sesudah itu Yesus berseru dengan keras,
"Lazarus, keluarlah!" Maka keluarlah Lazarus dengan kaki dan tangan yang masih terikat kain kafan. Wajahnya pun tertutup dengan sapu tangan. "Bukalah kain-kain itu dan biarkan dia pergi." Nah, beberapa minggu yang lalu kalian juga sudah mendengar bagaimana tentang Yesus melakukan banyak mukjizat. Apa saja mukjizatnya? Ya, Yesus mengubah air menjadi anggur. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yesus menyembuhkan banyak orang. Yesus menyembuhkan orang buta. Dan masih banyak lagi mukjizat yang dilakukan Yesus. Lalu hari ini Tuhan Yesus melakukan mukjizat apa ya? Yang mendengarkan cerita kakak pasti tahu. Tuhan Yesus menghidupkan orang yang sudah mati menjadi hidup kembali. Siapa nama orang yang dihidupkan oleh Yesus? Ya, namanya Lazarus. Mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sungguh luar biasa, bukan? Orang yang sudah mati bisa dihidupkan kembali. Tidak ada orang yang bisa menghidupkan orang mati seperti yang Yesus lakukan. Yesus kita luar biasa ya, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita belajar bahwa tidak ada yang sulit buat Tuhan lakukan ya. Bahkan untuk menghidupkan orang mati, karena Tuhanlah yang mempunyai kuasa atas kematian. Dan Tuhan bisa melakukan apa saja yang tidak bisa manusia lakukan. Karena itu, saat adik-adik menghadapi kesulitan, adik-adik bisa datang kepada Tuhan Yesus. Karena Yesus juga mempunyai kuasa yang luar biasa di dalam kehidupan adik-adik. Kesulitan apa sih yang adik-adik hadapi? Mungkin ada teman atau keluarga yang sakit. Mungkin masalah di sekolah. Atau mungkin masalah yang kita juga sedang menghadapi sekarang, yang namanya virus corona. Percaya nggak kalau Tuhan bisa menolong kita adik-adik? Tuhan kita bisa melakukan apa saja. Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mustahil bagi manusia. Seperti yang Yesus lakukan pada Lazarus. Adik-adik percaya bahwa Tuhan kita hebat? Ayo adik-adik yang percaya katakan, Tuhan Yesus hebat. Wah, kurang semangat nih, sekali lagi. Ayo kita katakan, Tuhan Yesus hebat. Nah, untuk ayat hafalan minggu ini diambil dari Yohanes pasal 11 ayat 25. Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Kita mau akhiri cerita hari ini dengan berdoa ya. Yuk adik-adik, kita mau bicara sama Tuhan. Sikap doa yang baik ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk cerita luar biasa hari ini. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Engkau adalah Allah yang hebat. Karena itu Tuhan, kami mau percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau. Kami berdoa untuk adik-adik kami yang sakit, orang tua atau keluarga kami. Kiranya Tuhan menyembuhkan. Kami berdoa untuk orang tua kami. Kiranya Tuhan selalu menolong dan memberkati. Kami berdoa untuk sekolah dan cita-cita kami. Kiranya Tuhan memberikan yang terbaik dan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami. Kiranya Tuhan menolong dan memulihkan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah mengikuti sekolah minggu hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.